Hai semuanya, ini gue Me Today. Bagaimana bencana Chernobyl bisa terjadi? Kita semua tahu dampak dari meledaknya PLTN Chernobyl yang sampai genetik yang bermutasi, bahkan dampaknya terasa sampai 300 km dari titik PLTN tersebut. Apa PLTN aman? Untuk lebih jelasnya, kita pahami dulu cara kerja PLTN. Kemarin gue bahas tentang Oppenheimer, yang ketika Oppenheimer belajar di Jerman, Oppenheimer mendengar tentang rumor desas-desus seputar Nazi yang berencana ingin membuat bom atom. Jadi, di tahun 1938 ada dua ilmuwan Jerman yang menemukan proses divisi nuklir itu dapat melepaskan energi dalam jumlah besar. Bagaimana fisi nuklir bisa terjadi? Fisi nuklir adalah nukleus atom yang dapat dibagi menjadi lebih kecil. Dampak dari peristiwa ini dapat menghasilkan energi yang besar. Ada dua jenis energi yang dihasilkan, yaitu energi yang dapat diatur dan energi yang tidak dapat diatur. Ini yang dipakai Oppenheimer dalam pembuatan senjata bom atom tersebut. Sedangkan energi yang dapat diatur itu dikonvert menjadi energi listrik. Dari semua bahan reaksi fisi yang paling mudah dapat terjadi di uranium-235. Pada saat neutron menumbuk uranium-235 akan menjadi dua buah atom, yaitu Kr dan Br. Lalu menumbuk lagi uranium-235 dan membentuk lagi 2-3 neutron yang baru. Demikian seterusnya, dan reaksi ini disebut dengan chain reaction. Kalau kalian ada yang masih ingat filmnya Keanu Reeves, Chain Reaction, ya kira-kira seperti itulah. Tapi bedanya kalau di film itu fusi. Ini yang gue mau bahas adalah fisi. Dari peristiwa chain reaction ini dapat dilihat begitu besarnya jumlah energi yang dihasilkan, sehingga membuat fisi nuklir menjadi sumber energi yang sangat padat. 1 gram uranium-235 itu setara dengan 112 kg batu bara. Tahu kan artinya apa? Lebih hemat dan nilai efisiensi lebih tinggi. Bagaimana bisa dari nuklir menghasilkan listrik? Basicnya begini. Kita balik lagi ke pelajaran SD. Sebagaimana kita tahu, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Kalau masih ingat pelajaran SD, lampu mengeluarkan dua bentuk energi, yaitu energi cahaya dan juga energi panas. Dari mana lampu mendapatkan energi? Dari energi lain, yaitu energi listrik. Dan dari mana energi listrik itu dihasilkan? Yaitu dari pembangkit listrik atau yang kita sebut dengan power plant. Lalu dari mana power plant mendapatkan energi? Ada begitu banyak sumber energi di alam ini. Untuk mendapatkan energi diperlukan generator. Generator mendapatkan energi dari energi kinetik. Energi kinetik dihasilkan dari turbin yang bergerak, dan turbin mendapatkan energi dari air atau angin, uap, dan sebagainya. Kalau PLTU yang kita tahu menggunakan uap sebagai sumber energinya. Uap berasal dari air yang dipanaskan, air yang dimasak. Uap air ini yang bisa menggerakkan turbin. Peristiwa memasak air ini dibutuhkan pembakaran. Konvensionalnya untuk memasak air kita perlu yang namanya api. Api yang di PLTU ini didapat dari batu bara atau minyak. Cara ini adalah cara yang paling murah dan praktis, namun membuat masalah lain, yaitu polusi. Dibandingkan dari semua power plant yang ada, yang paling murah dan efisien, yang paling ramah lingkungan adalah PLTN, zero emisi. Kelebihan yang lain, bahan bakar uranium yang sudah habis dipakai dapat didaur ulang. Cara kerjanya PLTN ini hampir sama dengan PLTU. Seperti yang tadi gue sudah jelaskan di depan, di mana proses fisi akan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas ini yang dimanfaatkan untuk memasak air tersebut, sehingga dihasilkan uap yang dapat menggerakkan turbin untuk ditangkap oleh generator dan menghasilkan listrik. Ini dia kenapa PLTN dibangun di dekat sumber air. Agar chain reaction dapat terjadi dengan kecepatan yang stabil, jarak antar nukleus dijaga dan diatur. Kalau pergerakan menumbuk antar nukleus ini terjadi terlalu cepat, yang ada bisa terjadi terbakar. Untuk mencegah hal ini terjadi, biasanya dipakai mediator, air ringan, air garam, atau grafit. Ada berbagai jenis reaktor. Reaktor air bertekanan, reaktor air mendidih, RMBK, candu, pembiak suhu dingin, advanced gas cooled reactor. Yang dipakai di PLTN Chernobyl ini adalah jenis RMBK. Ini tipe spesial buatan Uni Soviet. Ini adalah semacam produk kebanggaan mereka. Produk ini berbeda jauh dengan produk konvensional lainnya, di mana bentuknya itu horizontal dan yang ini bentuknya vertikal. Ya kita semua tahu ya, antara Uni Soviet
Dan Amerika itu kayak duluan siapa yang paling hebat. Kalau Uni Soviet sudah membuat satelit, Amerika tidak mau ketinggalan meluncur ke bulan. Yang membuat desain ini Nikolai Dolezal. Dolezal backgroundnya mekanik, bukan seperti Oppenheimer, fisika. Dengan penempatan vertikal ini dapat lebih mudah untuk perpindahan panas, serta penempatan hidrolik. RMBK yang dipakai adalah tipe RMBK 1000 dengan memakai mediator grafit. Alasan memilih grafit karena lebih murah dan tersedia banyak di Siberia. Untuk pendinginnya dipakai air ringan atau air tawar yang diambil dari sungai Pripyat. Dua kombinasi ini tidak dijumpai di reaktor manapun yang ada di dunia. Pada saat neutron bergerak terlalu cepat sebagai hasil tumbukan, neutron akan mengenai grafit yang kemudian akan melambat sampai kemudian neutron menumbuk neutron yang lain yang membuat kecepatan bertambah, dan ketika menumbuk grafit kecepatannya melambat. Dengan posisi control rod seperti ini akan mencegah blok grafit berantakan, dan posisinya ini memudahkan menaikkan dan menurunkan blok grafit serta berbagai keuntungan lainnya. Pelet uranium oksida dimasukkan ke dalam channel tabung yang berbahan zircaloy. Ini yang disebut juga dengan batang fuel, batang bahan bakar. Di channel ini juga dialirkan air yang akan mendidih akibat dari proses fisi. Control rod yang terbuat dari blok grafit ini ada di sekitar pressure tube yang berisi helium nitrogen untuk mencegah potensi kebakaran, dan jika terjadi panas yang berlebih dapat diserap grafit. Panas dihilangkan dengan sirkulasi gas helium nitrogen. Dengan posisi seperti ini, control rod dapat dinaikkan dan diturunkan secara otomatis ataupun manual. Air dialirkan melalui pompa yang inletnya itu ada di bawah dan dimasak di dalam channel ini sehingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Air ini dapat digunakan juga sebagai pendingin reaktor. Karena grafit menggantikan air yang seharusnya bertindak sebagai neutron, ternyata menyerap sedikit neutron daripada air. Desain RMBK 1000 ini memiliki kelebihan lain di mana dapat diganti bahan bakar dengan sistem yang terus bekerja. RMBK 1000 memakai uranium 235 sebanyak 220 ton, sehingga dapat dibayangkan betapa besarnya ukuran reaktor ini. Bagaimana bencana ini bisa terjadi? Pertama kali yang dibangun adalah reaktor nomor 1, itu di tahun 1977, kemudian tahun depannya dibangunlah reaktor nomor 2, dan reaktor nomor 3 1981, selanjutnya reaktor yang terakhir adalah reaktor yang keempat 1983. Dari keempat reaktor ini menghasilkan daya sebesar 4.000 MW yang menyuplai 10% kebutuhan listrik Ukraina. PLTN Chernobyl ini merupakan PLTN terbesar di dunia. Tapi meskipun begitu besarnya, ternyata ada beberapa penduduk di sana tidak mengetahui kalau PLTN ini posisinya ada di pinggiran perbatasan Belarus. Jadi ketika petugas pemadam kebakaran mendapat telepon untuk datang ke PLTN tersebut, mereka tuh sempat bingung. Kejadiannya pada 26 April 1986 sekitar pukul 1 dini hari, teknisi yang tidak berpengalaman di nuklir bersiap untuk menguji sistem pendingin cadangan atau yang dikenal dengan safety test. Safety test ini dilakukan di reaktor nomor 4. Di reaktor yang baru selesai dibangun itu. Yang isunya sih, gosip-gosipnya sih, government sendiri yang minta agar dilakukan safety test ini. Jadi safety test ini dilakukan di low level power. Pada saat yang bersamaan, ada PLTU batubara yang menelpon PLTN Chernobyl dan bilang kalau PLTU mereka mati, dan minta agar PLTN Chernobyl itu dimaksimalkan dayanya supaya kebutuhan listrik tetap dapat terpenuhi. Daya penuh berarti reaktor nomor 4 harus cepat dinyalakan, padahal saat itu sedang baru dilakukan safety test. Harus cepat dinaikkan lagi dayanya. Hal yang tidak diketahui teknisi, pada saat itu terjadi penumpukan xenon di dalam reaktor. Xenon ini memakan neutron yang diperlukan untuk fisi nuklir. Ada peraturan dasar dari reaktor, jangan pernah restart reaktor pada saat ada xenon, karena hal ini membuat neutron menjadi tidak stabil. Tapi karena ada telepon ini, maka teknisi buru-buru menaikkan dayanya, menaikkan powernya. Caranya adalah dengan mengangkat control rod supaya neutron saling menumbuk. Dan bukan cuma satu control rod saja yang diangkat, hampir seluruhnya. Padahal ini dilarang. Niatnya supaya dayanya cepat naik. Dari control room, daya terlihat mulai beranjak naik. Padahal di dalam reaktor, neutron mulai bergerak dengan tidak stabil. Kalau kita masak air itu kan biasa ada bubble-nya ya. Nah, bubble ini membuat reaksi fisi berlebihan sehingga menyebabkan panas berlebihan. Kemudian teknisi menyadari kalau kenaikan power ini terjadi terlalu cepat sehingga
menurunkan control row. Control row tadi yang terbuat dari grafit yang tujuannya untuk menyerap panas tadi. Begitu control row ini diturunkan, justru menambah mediator air tersebut makin mendidih, makin panas, sehingga tekanan menjadi naik. Air terus mendidih, panas makin menjadi, sehingga reaktor tidak mampu menahan tekanan dari dalam dan terjadilah ledakan yang tidak dapat terelakkan. Beberapa tahun sebelumnya itu ada temuan, ada note di mana desain gedung ini tidak safety karena standarnya reaktor dibangun dengan 5 lapis beton, dinding beton, tetapi ini hanya 1 lapis. Ditambah dengan manajemen PLTN Chernobyl yang ternyata kebanyakan adalah lulusan PLTU yang dipekerjakan di PLTN. Pengetahuan mereka minim tentang nuklir. Bahkan pihak manajemen ini mengaku kalau mereka tidak pernah diberitahu tentang sifat khas RMBK 1000 dan kondisi darurat jika terjadi low level power. Yang terjadi di Chernobyl ini agak-agak mirip dengan yang ada di Fukushima Daiichi. Awalnya di sana ada gempa 9,1 skala Richter yang membuat reaktor otomatis shutdown, kemudian generator cadangan dinyalakan agar dapat reaktor dalam keadaan dingin. Namun 1 jam kemudian datanglah tsunami yang membuat generator mati karena terendam air. Indonesia sendiri ada 3 reaktor nuklir dan semuanya ada di Pulau Jawa, Serpong, Bandung, Jogja. Tapi reaktor ini skalanya kecil kok dan benar-benar dijaga agar tetap stabil kondisinya. Aman nggak menurut kalian? Terima kasih kalian sudah mau nonton, dan setelah ini kalian bisa nonton video gue yang ada di sini. Kalian tinggal pilih saja. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.